Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali lagi bersama saya dengan membawa materi baru, yaitu tentang routing dinamik. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin berterima kasih sebelumnya kepada dosen mata kuliah jaringan komputer, yaitu ada Bapak Agus Prihanto, STMkom, yang telah berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Risma Novianti dengan NIM 1905-1214-003, mahasiswi Prodi Sistem Informasi kelas 2019A Universitas Negeri Surabaya. Oke, lanjut ke dalam materi. Di sini kita membahas tentang routing dinamik, yaitu tujuannya yang pertama mengetahui cara kerja routing dinamik, yang kedua mensimulasikan routing dinamik dengan menggunakan RIP atau RIP dengan Cisco Packet Tracer, aplikasinya Cisco Packet Tracer. Lalu dasar teori, pengertian dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Lalu kita masuk ke bawah, macam-macam dari routing dinamik atau dynamic routing. Yang pertama ada RIP atau RIP yang nantinya akan kita pakai, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF, yaitu Open Shorter Path First. Yang kedua ada yang keempat maksud saya ada EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, kelebihan dari routing dinamik yaitu yang pertama hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua routing atau router mengkonfirmasi, hanya router-router yang berkaitan. Lalu yang terakhir, lebih mudah untuk mengakui network yang besar akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Nah, kekurangan dari routing dinamik di sini yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbaiki IP tabel pada tiap waktu tertentu. Lalu yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua routing sehingga ada yang cocok maksudnya. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkungan besar. Yang terakhir, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down atau bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Nah, lanjut. Berikut ini tabel-tabel perbedaan yang spesifik untuk kedua jenis routing. Yang pertama ada routing statik, berfungsi pada protokol IP. Lalu router tidak dapat membagi informasi routing. Routing tabel dibuat dan dihapus secara manual. Yang keempat, tidak menggunakan routing protokol. Nah, sedangkan routing dinamik di sini berfungsi pada inter-routing protokol. Routing membagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Nah, lalu terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Kita lanjut ke RIP atau Routing Information Protocol. Adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Kita lanjut ke cara kerja RIP, yaitu yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada upgrade routing dari gateway. Lalu host
akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Lalu yang ketiga, jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Yang keempat, jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Yang kelima, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Yang keenam, khusus untuk gateway, RIP atau RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Nah, lalu karakteristik dari RIP. Nah, di sini yang pertama, distance vector routing protocol, lalu yang kedua hop count sebagai metrik untuk memilih rute, yang ketiga maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap uncreatable, lalu sejenisnya. Nah, lalu kita masuk ke percobaan. Dan di sini yang percobaan pertama kita buat skenario nih. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router nih ya, router 1, router 2, router 3, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini kita menggunakan mensimulasikan routing statik pada praktikum sebelumnya. Ini dulu kita pernah pakai di routing statik sebelumnya, lalu kita terapkan lagi di routing dinamik. Lalu langkah kedua, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, setting IP gateway router. Ini routernya di setting sendiri-sendiri, lalu IP address PC-nya. Ini PC-nya kita masukkan IP address-nya, netmark PC-nya, lalu dan gateway PC. Nah, ini saya kemarin. Nah, oke, kita lanjut ke simulasinya. Ini di sini kita pakai Cisco pakai tracer, lalu kita pakai yang sebelumnya yaitu model router statik. Jadi ini langsung ke panduannya. Kan buat seperti ini ya. Oke, kita udah buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Masukkan setting IP gateway router, IP address, netmark PC, dan gateway PC. Lalu isikan network routing RIP atau RIP setiap router sebagai berikut. Nah, ini contohnya router 1 kita isi seperti ini di RIP atau RIP-nya ini. Kan dulu kita kalau di routing static kan kita masukin yang ini ya. Nah, sekarang kita beralih. Jadi kita masuk ke ini dulu, router 1, kita masuk ke statik. Nah, di statik ini kan masih ada beberapa ini masih ada network access di statiknya. Nah, ini kita remove satu-satu, hilangkan tuh, yang satu hilang, kita remove, lalu beralih ke router 2. Kita masukin aja langsung ya. Tadi di panduannya 12, 13, 192, 168. Oke. Kita masuk ke router 1 dulu. Di RIP ini masukin di sini. 12, 1, 2, 3. Kita add. Lalu 13, 1, 2, 3. Lalu kita add. Ada 192.168.1.0. Belum dibaca. 192.168.1.0. Oke, kita add. Nah, kita beralih ke router 2. Nah, di router 2 statiknya belum dihapus. Kita remove dulu 1, 2, 3. Lalu kita masukkan RIP-nya atau RIP-nya di router 2 yaitu 12.23. Oke. Bukan. Oke, kita add 12.23. Oke, kita add dan 192.168.1.0. Kita add 192.168.1.0. Bener kan ya?
di router 2 129.168.1.0. Oke, kita lanjut ke router 3. Router 3 statiknya kita remove dulu 1, 2, dan RIP nya kita masukin ada 13, 23, 33, 43. 13 tuh 23 kita add 23 tuh 23 kita belum 23 tuh 23 kita add 33 tuh 23 sama 43. Oke, kita add. Nah, setelah sudah kita masuk ke ini CLI. Setelah selesai menambahkan router RIP, kita tambahkan perintah tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Oke, kita masuk ke routernya, kita masuk ke CLI, kita masuk ke tadi apa ya, tadi ini no auto summary version 2, no auto summary ini ya. Sebentar kita geser summary, salah enggak? Oke, no auto summary version 2. Oke, kita lanjut ke no auto summary version 2. Oke, kita X. Nah, kita lanjut ke router 2 CLI no auto summary version 2. No auto summary version 2. Oke, di yang router 3 CLI no auto summary version 2. Oke. Nah, lanjut. Setelah sudah, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router yang tadi tersebut dengan masuk ke tab config global setting save. Config global setting save, masuk ke ini, kita config ke global ya. Ini ke global, udah setting, lalu kita save. Nah, ini hasilnya. Oke, bismillah. Config global sudah setting, kita save langsung. Dan yang ketiga, config global sudah setting, lalu kita save. Nah, setelah sudah, yang kelima nih, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau ALT+S. Oke, ini ada power cycle device atau ALT+S. Kita configuration not is the startup. Configuration will be lost. Reset the network. Oke. Kita reset. Nah, ini berubah kan, yang awalnya jadi hijau panahnya menjadi merah. Kita tunggu sebentar karena restart sudah mulai berjalan. Setelah itu kita masukin ini. Kita masuk ke CLI lagi per routernya, lalu kita masukin show IP router. Nah, setelah sudah, nanti kita lihat lagi gimana. Oke, ini sudah. Kita masuk ke CLI, kita show IP route. Ini ya tadi kita. Nah, ini berjalan more. Oke, kita X dulu lagi. Kita masuk ke CLI lagi, show IP route. Nah, ini sudah ada, RR-nya udah ada kan. Ini berarti berjalan maksudnya bekerja gitu. Show IP route. Oke. Nah, ini udah ada. Oke, setelah itu nah, ini contohnya seperti ini. Nah, simulasikan buat skenario seperti ini. Ganti dulu ke IP versi 4 ICMP. Oke, kita coba masuk ke simulasi ya. Buat simulasi, oke, masuk ke simulasi. Lalu setelah itu show edit ICMP.
SMP. Oke, X. Nah, saya mau ini dulu sih, mau biar gampang sebelahan gini aja. Lalu kita coba yang pertama, kirim PDU dari PC1 ke PC3. Oke, kita kirim PDU dari PC. Oke, dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Oke, bisa. Kita lanjut. Nomor 1 ini. Oh, kelewat. Mohon maaf, ini PC3 nya sudah. Lalu kita coba yang nomor 1. PC1 ke PC2. PDU PC1 ke PC2. Oke, mohon maaf sebelumnya. Nah, biasanya kenapa kok kadang ada yang bertanda silang ini, berarti dia terlalu biasanya memang mencari alamat IP itu tujuannya harus dicermati dulu. Dia pun PDU pun juga harus mempunyai proses dulu untuk membaca dia mau kemana, dia mau kembali kemana gitu. Jadi mungkin kita coba lagi aja, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan ketika ada X kita wah kenapa nih gitu. Jadi it's okay, kita coba lagi aja dari PC1. Lanjut ya, dari PC1 ke ini, PC1 ke server 1, PC1 ke server 1. Oke, hub. Oke, dia berjalan. Oke, dia kembali 2 arah ya. Oke, PC1 ke server 2, PC1 ke server 2. Hub dari router 1. Nah, ini terlalu cepat kitanya. Kita coba lagi. It's okay. Dari PC1 ke server 2. Nah, ini dari PC1 ke server 2 kita lanjut. Nah, misalkan karena memang sejatinya PDU itu pun juga harus butuh waktu untuk dari PC3 ke PC1 untuk membaca dia mau kemana. Dia harus mensortir, oh ini aku harus ke IP address ini, harus ke alamat ini gitu. Oke, berhasil mulus. Lalu dari PC3 ke PC2 nih, PC3 ke PC2 kita lanjut. Hub. Oke, lanjut, berjalan mulus dari PC3 ke PC2, PC3 ke server 1. Kita lanjut PC3 ke server 1. Hub. It's okay, semuanya lancar. Dari PC3 ke server 2, PC3 ke server 2 kita coba. Oke, lancar ke PC3, kembali ke PC2 dan finish di PC3. Nah, lalu ini server 1 ke server 2 gimana? Server 1 ke server 2 kita coba. Oke, berjalan dengan lancar. Kita delete. Lalu ke server 1 ke PC1, server 1 ke PC1. Oke, kita lanjut. Oke. Lalu server 1 ke PC2, server 1 ke PC2. Oke, berjalan. Oke. Lalu yang terakhir server 1 ke PC3, server 1 ke PC3. Nah, kita play dia ke router 3, router 2, kembali ke router 2, router 3 dan finish. Oke, baik. Saya lanjut ke poin 8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan metode real time ke real time, lalu coba lakukan tracing seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, ini udah saya ubah jadi real time kan ya. Nah, lalu kita amati ini, contohnya saja ini ya. Ini kita contoh PC1 ini 101. Oke. Ini coba command prompt nih. Tracer
192,16811. Nah ini kan berjalan ya. Nah ini lalu kita coba di PC2 tracer 192.168.1.65 tadi. Nah berjalan juga tracer komplit. Lalu kita coba di PC3 253. Oke. Ini di X saja 253 tracer 192.168.1.253. Nah ini sudah terdeteksi. Lalu di routernya ini berarti ada 254 juga. Tracer 192.168.1.254. Oke, setelah 254 selesai, kita coba nih 62 126. Untuk 8.1.62. Oke, lalu tracer 192.168.1.26 126. Oke. Oh invalid. Why? 192 168.1.126. Kita coba lagi deh. Oh ini nggak ada. 126 invalid. Why? Kita lanjut aja. 3343. Oke. Tracer 3333. Oke, komplit tracer 4343. Sudah. Coba saya pengen oke bisa tracer 13. Oke bisa. Nah ini sudah dicoba semua. Ini saya coba deh 12 dan 13. Tadi kan sudah 13 kan sudah. Nah ini kita coba tracer 12 T2. Nah bisa. Oke lanjut ke panduan selanjutnya, yaitu buat skenario jaringan routing R1 ke R3, router 1 ke router 2 jaringannya diputus dengan mendisable salah satu interface routernya. Oke, interface routernya antara R1 dan R3 pokoknya jalannya kita putus. Lalu misal interface serial R3 arah R1 kemudian tunggu. Oke, kita putus. Ini kita ke R3 ya. Kita nonaktifkan. Oke, kita lanjut ke percobaan ke ini. PC1 ke PC3.
PC1 ke PC3 kita ubah ke simulasi. Kita tunggu dulu kira-kira 15-20 menit. Setelah itu kita mode simulasi filter SMP dari PC1 ke PC2. Oke, bisa, tidak ada yang berubah, semuanya berjalan dengan baik. PC1 ke PC3, apakah ada kendala? Oke, nggak ada. Lanjut ke ini. Nah, dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita lihat apakah dia bisa berjalan. Oh, nggak bisa karena dari router 2 ke router 1 ke router 3 tadi diputus ya. Jadi dia seketika itu langsung mencari jalan lain gitu. Lalu PC1 ke server 1. PC1 ke server 2 maksudnya. Oke, dia lewat router 2, router 3 kembali ke router 1. Oke. Lalu PC3 ke PC1. Ini PC3 kalau PC1 nggak ada perubahan ya karena dia berjalan ke sini. Lalu PC3 ke server 1. PC3 ke server 1, kita lihat dia lewat router 2, router 3. Oke. PC3 ke server 1 sudah, PC3 ke server 2 tidak ada perubahan. Server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Dia lewat mana, kita lihat. Dia lewat seperti awal. PC3, router 3, router 2, router 1. Oke. Dia seketika itu langsung mencari jalan lain gitu. PC3 server 1 ke PC1, server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2 ini lewat router 3, router 2, lalu router 1 ke PC2. Oke, kembali. Oke, delete. Kita server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3 pastinya dia lewat PC3. Dia lewat router 3, router 2 dan ke PC3 lalu kembali. Oke. Lalu setelah itu silakan coba lakukan pengetesan pada poin 7 ini dan akhirnya selesai juga praktikum yang mengenai router dinamik ini. Jadi router dinamik bedanya ini apabila salah satu diputus seperti ini, kan kita putus ya ini ke router 3. Nah, ke router 3 ini kita putus. Jadi seketika itu ketika PC1 ingin mengirimkan PDU ke server 1, dia harus mencari langsung. Dia bakal mencari langsung jalan lain. Nah, itu bedanya. Itu router dinamik. Apabila router statik, ketika router 1 dengan router 3 diputus, maka dia akan kembali lagi ke awal gitu. Jadi dia tidak bisa mencari jalan lain gitu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.